Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, di hari yang sangat mulia ini, hari yang penuh barakah, Jumat 11 Februari 2022, kami saat ini berada di perjalanan dari Masjid Tan'im, Masjid Aisyah menuju ke Masjidil Haram. Dan saat ini insyaallah kami tim Safa Healing akan melaksanakan ibadah umrah, dan sekaligus insyaallah kami juga akan melaksanakan amanah wakaf Al-Quran, yang dimana saat ini kami mendapatkan amanah dari Ustadz Haji Al-Rifai untuk meletakkan wakaf mushaf Al-Quran di dalam Masjidil Haram sebanyak 13 mushaf Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah wa 'ilmin yuntafa'u bih wa waladin salihin yad'u lah." Masya Allah. Kata Rasulullah di dalam hadisnya, Rasulullah menjelaskan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu." Apabila anak cucu Nabi Adam, semua manusia apabila meninggal dunia, apabila wafat, maka akan terputuslah semua amalnya, illa min salasin, kecuali 3 amalan yang tidak akan pernah terputus. Pertama, sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Masya Allah, tabarakallah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini merupakan sedekah yang sangat mulia, yang pahalanya tidak akan terputus ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Masya Allah. Seperti kita mewakafkan Al-Quran di dalam Masjidil Haram, ini juga merupakan sedekah jariyah, karena di dalam Masjidil Haram ini dikunjungi oleh ribuan bahkan jutaan umat muslim. Kalau kita mewakafkan Al-Quran di dalam Masjidil Haram, insya Allah setidaknya setiap harinya itu pasti akan dibaca oleh para jemaah yang datang ke Masjidil Haram, yang berada di dalam Masjidil Haram. Sungguh sangat luar biasa pahalanya kalau kita membaca Al-Quran di dalam Masjidil Haram, apalagi kita mewakafkan Al-Quran di dalam Masjidil Haram. Jangankan di dalam Masjidil Haram, Al-Quran saja kalau dibacanya di luar Masjidil Haram, maka kita setiap hurufnya yang dibaca tersebut akan mendapatkan 10 kebaikan. Masya Allah. Setiap huruf Al-Quran yang kita baca, kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Baik itu kita memahami maknanya atau tidak memahami, itu kita tetap mendapatkan 10 kebaikan. Nah, kalau kita membaca di dalam Masjidil Haram, maka akan dilipat gandakan menjadi 100.000 kali pahala. Subhanallah, 100.000 kali kebaikan. Misal kita membaca Bismillah. Bismillah itu ada berapa huruf? Ba, sin, mim, alif, lam, ha. Itu sekitar 6 huruf. Jadi kalau satu hurufnya mendapatkan 10 kebaikan, maka kalau 6 huruf maka akan mendapatkan 60 kebaikan. Itulah kelebihan Al-Quran. Dan kalau dibaca di dalam Masjidil Haram, maka akan dilipat gandakan setiap hurufnya itu. Yang sebelumnya mendapatkan 10 kebaikan, maka akan mendapatkan 100.000 kebaikan. Itulah Masjidil Haram. Sebagaimana yang sudah disabdakan oleh Rasulullah, salatun fi Masjidil Haram khairun min mi'ati alfi salatin fi ma siwah. Barang siapa yang melaksanakan ibadah, entah itu salat ataupun sedekah ataupun membaca Al-Quran, iktikaf, maka akan mendapatkan 100.000 pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata Rasulullah. Maka Masya Allah, tabarakallah, orang yang menyisihkan hartanya untuk berwakaf Al-Quran di dalam Masjidil Haram, ini sungguh perbuatan yang sangat mulia, yang sangat luar biasa. Itu satu, sedekah jariyah. Yang kedua, wa ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ketika kita mempunyai pengetahuan ilmu agama, mempunyai satu pengetahuan diajarkan kepada orang lain, itu juga merupakan ilmu yang bermanfaat. Itu yang dinamakan ilmu yang bermanfaat. Misalkan kita ajarkan ke santri-santri kita ajarkan ke anak
anak-anak kita, keluarga kita, kerabat kita. Kalau diamalkan sama keluarga kita, anak-anak kita, apa yang kita ajarkan, maka itu dinamakan ilmu yang bermanfaat. Masya Allah, tabarakallah. Yang ketiga, waladin salihin yad'ulah, anak yang soleh, anak yang baik, yad'ulahu, yang selalu mendoakan orang tuanya. Ketika kita mempunyai anak keturunan, mempunyai anak cucu, terus anak cucu kita ketika kita sudah wafat mengirimkan Al-Fatihah kepada kita, mengirimkan Yasin kepada kita, itu pahalanya sampai kepada kita semua. Itu yang disebut dengan waladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, apalagi di waktu hidup, di masa hidupnya, di waktu matinya saja tetap didoakan oleh anak-anak kita. Semoga kita semua mendapatkan anak keturunan yang soleh solehah, yang berbakti, yang hafal Al-Quran, yang selalu mendoakan kita semua ila yaumil qiyamah. Mungkin cukup sekian dari kami. Ila liqa, insyaallah akan jumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa? 100? Mia habis? Nah, Mia bas. Mia Riyal. Mia beribu. Amanah Wakaf Al-Quran hari ini Jumat 11 Februari 2022 dari Ustadz Haji Helmi Rifai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini Jumat 11 Februari 2022 kami tim Sabah Healing berada di dalam Masjidil Haram untuk meletakkan wakaf Al-Quran sebanyak 3 mushaf Al-Quran yang telah diamanahkan kepada kami dari Ustadz Haji Helmi Rifai. 1 diniatkan untuk Agus Pramono bin Hartowarsono. 2 Narsi binti Darmo Suwito. 3 almarhumah Sri Murtini binti Kartokasimun. 4 almarhum Hartowarsono bin Soto Prawiro. 5 Supriyanto bin Hartowarsono. Ini ada 10 mushaf Al-Quran dari keluarga Bapak Agus Pramono bin Hartowarsono. Dan yang 3 mushaf Al-Quran, 1 diniatkan untuk almarhumah Qurrata Ayun binti Dwi Mahindra, yang dimana Qurrata Ayun berada di dalam kandungan 3 bulan. Yang kedua almarhum Muhammad Azmi Adiatma Mahindra bin Dwi Mahindra, 8 bulan dalam kandungan. Yang ketiga almarhum Muhammad Ridwan Mahindra bin Dwi Mahindra, 5 bulan dalam kandungan. Semoga nama-nama yang sudah diniatkan untuk wakaf Al-Quran ini mendapatkan sedekah jariyah, mendapatkan pahala dari Al-Quran yang diwakafkan di dalam Masjidil Haram. Semoga setiap hurufnya menjadi sedekah jariyah kepada nama-nama yang sudah diniatkan,
Semoga almarhumun wal marhumin diampuni segala dosa-dosanya, diterima semua amal ibadahnya. Semoga dilapangkan kuburnya, diterangkan kuburnya, dan dijadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga almarhumun wal marhumin dimasukkan ke surganya Allah, dikumpulkan dengan orang-orang soleh, dan dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan semoga nama-nama yang sudah diniatkan untuk wakaf Al-Quran yang masih hidup, semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, disehatkan badannya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusan dan usahanya, dan semoga dikaruniakan anak keturunan yang soleh-solehah, berbakti dan hafal Al-Quran, dan semuanya semoga segera bisa datang ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah dan berziarah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Doa kami untuk keluarga Dwi Mahindra, Allahumma ij'alhum faratan li abawaihim wa salafan wa dakhran wa ajran, amin amin ya rabbal alamin. Semoga diterima semua sedekah jariah ini. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.